malam itu, jam menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dari balik jendela rumah, aku menatap jalan kecil di depan. Sepi, gelap, hanya lampu jalan yang redup, berkedip-kedip, seolah hampir mati. Awalnya, aku hanya ingin memastikan pagar terkunci, tapi pandangan mataku terpaku pada sesuatu yang tak seharusnya ada. Sebuah sosok berjalan perlahan, tubuh manusia, tinggi, kurus, pakaiannya basah kuyup, menempel di kulit, tapi yang membuat bulu kuduku berdiri, sosok itu tidak punya kepala dan tidak punya tangan. Tubuhnya bergerak kaku, tapi jelas terlihat ia sedang berjalan melewati depan rumahku. Aku menahan napas, jantung berdegup kencang, seperti hendak meloncat keluar dari dada. Ingin rasanya menutup tirai jendela, tapi tubuhku membeku. Aku hanya bisa menatap. Sosok itu berhenti tepat di depan pagar rumah. Walau ia tak punya kepala, entah mengapa aku bisa merasakan tatapannya menusuk, seolah ia memperhatikan aku. Dari balik jendela, suara lirih terdengar, seperti bisikan jauh bercampur dengan angin malam. Kembalikan milikku. Oh, aku panik. Apa maksudnya? Aku tidak tahu. Tiba-tiba, pintu pagar berderit, padahal aku yakin sudah menguncinya rapat. Sosok itu mendorong masuk. Langkahnya berat, namun pasti. Aku mundur beberapa langkah, mencoba meraih ponsel di meja. Tapi ponsel itu mati. Layarnya gelap, tidak bisa dinyalakan. Semua listrik di rumahku padam bersamaan, meninggalkan hanya kegelapan pekat. Dalam gelap itu, aku masih bisa mendengar langkah sosok itu berat, menyeret, mendekat. Lantai kayu rumah bergetar setiap kali ia melangkah masuk. Aku bersembunyi di balik kursi, menahan napas sekuat tenaga. Tapi aroma aneh memenuhi ruangan, campuran bau tanah basah, darah, dan daging busuk. Langkahnya berhenti, tepat di depanku. Hening. Aku bisa merasakan kehadirannya, meski tak bisa melihat jelas. Lalu, suara itu kembali berbisik, lebih dekat. Kepala dan tanganmu milikku. Oh, tiba-tiba udara di sekitarku menjadi dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang menarik dari tubuh. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Samar, aku melihat bayangan hitam menjulur, meraih ke arah wajah dan lenganku. Gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Keesokan paginya, tetanggaku menemukan pintu rumah terbuka. Aku terbaring di lantai ruang tamu, masih hidup, tapi kedua tanganku terasa kaku saat mencoba bergerak. Aku sadar sesuatu yang mengerikan. Bayanganku di lantai tidak memiliki kepala dan tangan, dan sejak malam itu, setiap lewat tengah malam, aku mendengar langkah berat itu datang kembali, berhenti tepat di depan rumahku, menunggu. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Bayangan tanpa kepala dan tangan selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Siang hari, ia hanya samar, terlihat di dinding, di lantai, di kaca jendela. Tapi malam hari ia nyata.
sesuatu dariku. Malam ketiga adalah yang paling mengerikan. Aku mencoba tidur lebih awal, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi tepat pukul 12:30 malam, suara langkah itu kembali terdengar, berat, menyeret, semakin lama semakin dekat. Kali ini, aku mendengar suara kuku panjang menggores dinding luar rumahku. Krik, krik, seperti ada yang menulis sesuatu dengan darah di tembokku. Aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela, dan di sanalah dia, sosok itu berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin. Dari bagian leher yang kosong, aku melihat sesuatu merayap keluar. Tangan-tangan kecil berwarna hitam menjulur seperti akar. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas, lebih marah. Kepala dan tanganmu milikku. Kembalikan sekarang. Aku menutup telinga, berlari ke kamar, mencoba bersembunyi. Tapi begitu menoleh ke arah cermin, aku hampir pingsan. Di dalam cermin, aku melihat sosokku sendiri, tapi bayanganku sudah tidak punya kepala dan tangan persis seperti sosok itu. Dan kali ini, bayangan itu bergerak sendiri, melambaikan lengannya yang buntung, seolah mengajakku masuk. Aku mundur, tapi tiba-tiba seluruh lampu di kamar padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, aku merasakan sesuatu dingin menyentuh bahuku, sebuah tangan, padahal aku tahu ia tak punya tangan. Suara itu berbisik tepat di telingaku. Kalau kau tak mau memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri.